sekaligus mulai pelajaran, kita buka dulu. Ya, Ustazah dulu kabarnya bagaimana hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Terbukti semuanya hadir di sini, semuanya masuk, semuanya semangat, pakai seragam yang rapi, itu tandanya kalian sudah dapat nikmat dari Allah. Ya, sebelum mulai juga Us cek kehadirannya dulu. Hari ini ada yang tidak masuk dari kelas 4? Ya, tidak ada, alhamdulillah semuanya masuk ya. Kemudian dari kelas 5, adakah yang tidak masuk? Oh, ada. Ya, siapa? Iya, Mbak Kalika ternyata tidak masuk karena sakit ya. Semoga hari ini Mbak Kalika sakit segera diberi kesembuhan, segera bisa masuk bersama kita, belajar bersama kita. Ya, hari ini hari Senin, di sini kita mau belajar pendidikan Pancasila dan juga bahasa Indonesia untuk kelas 4 pendidikan Pancasila dan kelas 5 bahasa Indonesia. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Coba dipimpin oleh Mas Tegar, coba. Ya, kita berdoa bersama ya. Ya, doa dimulai. Amin. Semoga belajar di hari ini kita diberi kelancaran. Semoga apa yang disampaikan Us, apa yang dipelajari teman-teman juga bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Ya. Sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi dulu. Kelas 4 dan kelas 5 juga sudah tahu lagu ini. Lagunya Minta Maaf dan Minta Tolong. Ya, lagunya. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau buat salah minta maaf, maaf. Kalau kau butuh bantuan minta tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, jangan lupa bilang terima kasih. Ya, kita ulang sekali lagi. Kalau kau buat salah minta maaf, maaf. Kalau kau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, jangan lupa bilang terima kasih. Kalau mau lewat katakan permisi. Ya, kita semua. Nah, kenapa sih Us kudu nyanyi? Harus nyanyi itu kenapa kok ada nyanyinya? Ya, agar kita semangat. Kita memulai hari kita mulai dengan pelajaran baru, kita juga semangat agar di otak kita nanti ketika Us menjelaskan juga kalian paham. Seperti itu ya. Ya, kita langsung ke kegiatan pembelajaran kita. Us sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita di kelas 4, yakni mempelajari. Buka dulu bukunya, dipersiapkan dulu. Yang belum mengeluarkan bukunya dikeluarkan. Ya, bukunya dikeluarkan sudah semua ya. Ya, untuk kelas 4 hari ini kita mau belajar tentang memahami tugas-tugas dan susunan di perangkat desa. Nah, itu dibuka dulu. Itu di bab 4. Buka. Yang kelas 5 hari ini kita mau mempelajari tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita mau mengenal apa sih NKRI itu di kelas 5. Kalau di kelas 4 nanti kita mau belajar susunan perangkat desa. Buka dulu. Ya, Us juga sambil mempersiapkan bukunya ya. Buka dulu bukunya. Nah, yang di kelas 5 itu di halaman 71, di situ ada bacaan. Coba bacaannya dibaca terlebih dahulu. Iya, dibaca terlebih dahulu, dibaca dalam hati. Dimulai dari sekarang ya. Nah, untuk yang kelas 4, kita di situ ada gambarnya. Di buku kalian itu ada gambarnya. Struktur organisasi pemerintahan desa. Di desa ada apa saja? Dilihat bukunya masing-masing. Ayo dilihat dulu. Ya, sudah. Nah, struktur pemerintahan perangkat desa. Struktur organisasinya itu ada apa saja sih? Yang pertama coba Mas Zaki, di situ yang pertama paling atas itu apa ya? Ya, kepala desa. Kepala desa dibantu dengan BPD, Badan Pemerintahan Daerah. Jadi antara BPD dengan kepala desa itu saling bekerja sama. Di bawahnya kepala desa itu banyak sekali. Yang pertama ada apa saja? Ada sekretaris desa dan juga bendahara desa. Oh, sebelum itu
sebelum itu tugasnya kepala desa kira-kira apa? Ya betul. Tugasnya kepala desa itu untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah di desa itu. Nah, kalau kita kan di desanya di desa Rembun ya, berarti kepala desa Rembun bertugas mengatur segala penyelenggaraan di desa Rembun. Tuh, di bawahnya ada sekretaris dan bendahara. Kira-kira tugasnya sekretaris itu apa? Yuk dibaca coba, sekretaris itu tugasnya apa ya? Coba dibaca Mbak Dina. Nah, sekretaris tugasnya apa ya? Betul, membantu kepala desa yang di atas tadi untuk mencatat administrasi, semua mencatat kegiatan, mencatat semua hal yang terjadi di desa Rembun. Nah, itu tugasnya sekretaris. Nah, kemudian bendahara sama di kelas kalian juga di bendahara mengatur keuangan. Nah, tugasnya bendahara desa juga seperti itu, mengatur keuangan, mengelola, kemudian mengatur jalan keluar masuknya atas persetujuan kepala desa itu bendahara. Di bawahnya di situ ada banyak banget. Di situ ada kepala urusan TU, ada kepala urusan perencanaan, ada pelayanan, ada kesejahteraan, ada kesehatan, perencanaan umum. Nah, ada banyak banget kan di bawahnya itu. Nah, yang pertama, tugas kepala tata usaha umum. Tugasnya apa kira-kira? Ya, mengatur administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintah itu tugasnya TU. Kemudian kepala kesehatan tugasnya itu apa? Ya, untuk bidang kesehatan, mengatur surat, misalnya ada yang mau rujukan kesehatan ke puskesmas atau ke rumah sakit mana, itu bisa juga melalui kepala kesehatan. Kemudian ada kepala urusan perencanaan. Tugasnya ya menyusun rencana pembangunan dan memonitoring evaluasi program. Nah, itu kepala urusan. Kemudian setelah banyak tadi kepala banyak ya. Nah, itu yang bawahnya ada, itu kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, ada kepala dusun 4. Itu namanya apa terus? Ya, kepala dusun namanya kepala dusun, berarti dia kepala desa dusun 1, daerah wilayah 1, wilayah 2, ya bertugas untuk masing-masing wilayahnya. Itu kepala desa. Ya, itu ya. Itu satu organisasi pemerintah. Baik, pahamnya sampai di situ? Oke, terus kembali ke kelas 5. Sudah dibaca ya, selesai. Nah, terus tanya dulu kelas 5. NKRI itu apa? Tahu kepanjangannya? Ya, betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada gambar lambangnya. Ya, di situ ada lambang NKRI. Lambang negara kita itu apa? Pancasila. Setiap kelas kalian pasti ada gambar Pancasila. Ada gambar Pancasila ya. Indonesia. Kalian disimak di buku kalian. Lambang kita itu Pancasila. Kira-kira di Pancasila itu ada apa saja? Dilihat. Ya, bagian lehernya. Lehernya itu ada berapa? 45. Itu melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kemudian sayapnya ada berapa helai? Ada berapa bulu itu? 17 bulu. Melambangkan apa? Ya, tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang di bagian ekor, di bagian bawah ekor itu, bagian bawah itu ada berapa itu helai? Ya, 9 seperti bulan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang 8 seperti bulan kemerdekaan Indonesia. Bulan apa? Iya betul, Agustus. Nah, itu Pancasila ya. Di situ sudah ada gambarnya di buku kalian. Ya, kemudian ini di buku kalian ada. Terus juga mau melihatkan mana sih simbolnya itu seperti ini. Simbolnya itu seperti ini. Simbol kemerdekaan Indonesia. Ya tak? Sudah sampai saya belum pernah lihat. Di kelas kalian masing-masing ada mesti gambar-gambar seperti ini. Ini simbol NKRI. Ya, kemudian terus yang kelas ini dulu. Terus mau bagi kelompok dulu. Nah, terus bagikan lembar kerja dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, yuk bagi kelompok 3-3. Oke, sudah ya, sudah bagi.
setiap simbol tadi diperhatikan juga di bukunya. Di situ ada banyak warna, lihat. Di situ ada dalamnya tengahnya itu ada 5 sila Pancasila, ada pohon beringin, bintang, rantai, wajib dan kapas, kepala banteng. Di bukumu juga ada. Yang pertama ada bintang. Bintang melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada rantai. Rantai itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin, sila ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng, itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Terus yang terakhir dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Terus lambang-lambangnya ya. Kemudian ada yang ditanyakan tidak dari kelas 5? Tidak ada. Oke, karena tidak ada, us bagikan kembali kerja ya. Dikerjakan, dikerjakan, us bagikan kembali kerjanya. Kelas 4 sudah selesai diskusinya? Ya, presentasi ya, presentasi tiap kelompok. Silakan kelompoknya Mbak Ina maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ina. Ya. Diskusi kelompok dan presentasinya sudah selesai. Terus beralih ke kelas 5. Kelas 5 yang tadi mengerjakan sudah selesai. Oke, baik, silakan dikumpulkan teman-teman. Ya, kumpulkan. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di ujung pembelajaran. Tidak terasa kita 70 menit, sudah 35 menit, 1 jam, dan kemudian 35 menit selanjutnya sudah 1 jam. Oke, tidak terasa. Jangan lupa yang kelompok ini dibaca di halaman selanjutnya. Kemudian yang kelas 5 juga jangan lupa dipelajari lagi untuk bab selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.